Mawar ke-19, pertukaran kasih yang membahagiakan. Di dunia ini, kita terbiasa dengan pertukaran. Kita memberi sesuatu, waktu, tenaga, perhatian, dan kita berharap menerima sesuatu kembali. Tetapi ada satu pertukaran yang jauh lebih indah, jauh lebih membahagiakan. Pertukaran yang lahir bukan dari dunia, melainkan dari surga. Pertukaran itu terjadi setiap kali kita mengucapkan, Salam Maria, penuh rahmat. Doa yang sederhana, tapi membawa nilai jauh lebih tinggi daripada emas, permata, atau harta apapun. Hari ini kita merenungkan Mawar ke-19, pertukaran yang membahagiakan permata dari surga. Beato Alain de la Roche memberi perumpamaan yang indah. Andaikan setiap hari aku memberikan kepadamu 150 permata, bahkan jika engkau adalah musuhku, tidakkah engkau akan memaafkanku? Tidakkah engkau akhirnya memperlakukanku sebagai sahabat? Betapa menyentuh, jika manusia saja akan luluh oleh pemberian yang begitu besar, bagaimana mungkin Bunda Maria, Ibu yang penuh kasih, Ibu Tuhan, Ibu kita, tidak membalas setiap salam Maria dengan rahmat dan berkat yang jauh lebih besar? Karena setiap salam Maria, dalam pandangan surgawi, bernilai permata kekal permata, yang tidak pernah rapuh, tidak pernah hilang, dan tidak akan dilupakan Allah. Mengapa doa ini begitu berharga? Di zaman modern, banyak orang melihat doa sebagai sesuatu yang biasa saja, cepat, rutin, tanpa rasa. Seakan doa hanyalah suara yang lewat. Tapi di mata surga, setiap salam Maria adalah persembahan cinta. Doa itu memuji putra Allah, menghormati bundanya, dan membuka pintu rahmat bagi jiwa kita. Kitab suci berkata, berilah dan kamu akan diberi. Lukas bab 6 ayat 38, dan tidak ada pemberian yang lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih dicintai Bunda Maria daripada doa ini. Ketika kita memberi salam Maria kepada Bunda, ia memberi kita kembali rahmat untuk hidup, kekuatan untuk bertahan, ketenangan untuk menghadapi badai, dan kasih yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Bunda yang tidak pernah kalah dalam cinta Maria, bukan hanya Ratu Surga. Ia adalah ibu. Ibu yang cinta kasihnya lebih besar daripada cinta seluruh ibu di dunia, digabungkan menjadi satu. Begitu kata Santo Agustinus. Dan seperti setiap ibu sejati, Maria tidak akan kalah dalam hal memberi. Satu salam Maria yang kita ucapkan, dibalasnya dengan rahmat berlipat-lipat. Seperti ratu yang kaya, ia membuka harta surganya untuk setiap anak yang menghormatinya. Mata uang surga Santa Gertrudis pernah diberi penglihatan. Ia melihat Tuhan menghitung uang emas. Dengan kagum ia bertanya, Tuhan, apa yang sedang engkau hitung? Dan Tuhan menjawab, aku menghitung salam Maria yang telah kau doakan. Itulah bekal perjalananmu menuju surga. Betapa lembutnya Tuhan, setiap salam Maria, sekecil apapun, dicatat sebagai harta kekal kita. Ini adalah mata uang yang tidak pernah turun nilainya, tidak dipengaruhi oleh ekonomi dunia, dan tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh keputusasaan atau dosa masa lalu. Efeknya yang tidak terlihat, tetapi nyata. Beato Alain menulis sebuah puisi singkat yang penuh makna. Dalam setiap salam Maria, seluruh surga bersuka cita. Bumi tercengang karena rahmat turun ke dalam hati manusia. Ketakutan menjadi lemah, nafsu buruk memudar, sesal akan dosa tumbuh. Penghiburan rohani seperti embun turun ke jiwa, harapan diperkuat, roh menjadi sukacita, kesengsaraan pergi. Betapa relevannya ini untuk zaman kita. Ketika kecemasan meningkat, ketika pikiran penuh ketakutan, ketika hati terasa kosong, ketika dunia terasa terlalu berat, satu salam Maria yang didoakan dengan lembut bisa menjadi titik balik, bisa menjadi napas baru, bisa menjadi penyembuhan yang diam-diam mengalir ke dalam luka yang kita sembunyikan dari dunia. Kesaksian dari para kudus. Seorang suster yang meninggal menampakkan diri kepada teman seperkomunitasnya. Dia berkata, andai kata aku diberi kesempatan kembali ke dunia hanya untuk mendaraskan satu salam Maria, meski dengan cepat dan hampir tanpa semangat, aku rela menderita lagi semua rasa sakit yang kualami saat sakaratul maut. Satu salam Maria lebih berharga dari semua penderitaan dunia. Satu salam Maria lebih bernilai daripada semua obat dan semua kenyamanan. Uskup Michael de Lisle bahkan berkata, salam Maria adalah obat bagi semua penyakit jika didoakan dengan hormat dan cinta. Relevansi dengan kehidupan modern. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba cemas, dan serba menuntut. Banyak dari kita lelah, kehilangan arah, dan haus akan kedamaian. Salam Maria adalah tempat pulang. Doa ini adalah jeda kecil yang menghadirkan surga ke dalam kesibukan kita. Saat kita stres karena tugas sekolah, bingung menentukan pilihan hidup, merasa gagal, kesepian, takut masa depan, atau terlalu lelah untuk berdoa panjang, ucapkanlah perlahan, Salam Maria. Doa ini seperti seorang ibu yang menaruh tangan lembut di kepala kita dan berkata, aku di sini, nak, tenanglah, aku bersamamu. Inilah pertukaran yang membahagiakan. Kita memberi kata-kata sederhana, Maria memberi kembali rahmat yang tidak terhingga, ajakannya bagi kita. Kadang kita merasa doa kita kecil, biasa, tidak berarti. Namun di surga, doa itu adalah permata. Dan setiap permata itu diterima oleh Bunda Maria dengan sukacita seorang ibu yang tidak pernah dan tidak akan pernah mengabaikan anaknya. Maka hari ini, ketika kamu merasa dunia terlalu berat, ketika hati terasa dingin, ketika iman tampak lemah, ucapkanlah satu saja, Salam Maria. Biarkan doa itu menjadi permata yang membuka pintu rahmat. Biarkan doa itu menjadi pertukaran kasih yang membahagiakanmu.
Hari ini, besok, dan selamanya.